Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 67, bertemu dengan Tuan Wang. Saya rasa akhirnya saya tahu siapa yang mendapatkan busur saku lainnya. Ternyata busur itu dibeli oleh Kaisar. Wang Heng juga tahu tentang masalah ini. Pada saat itu, anak buah Qi Fei kehilangan 2 busur saku. Salah satunya diketahui telah dicuri oleh anak buah pangeran kedua, dan keberadaan yang satu lagi masih belum diketahui. Sekarang setelah dia pikir-pikir, seharusnya benda itu jatuh ke tangan Kaisar. Dengan cara ini, kedua belah pihak saling terbuka dan tidak perlu khawatir ditikam dari belakang. Tetapi kalaupun dia tahu, apa yang dapat dia lakukan? Kaisar telah datang sendiri sekarang. Qi Fei sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari dinasti Longteng. Lalu, berdasarkan mobilitas Kaisar, prajuritnya harus dipersenjatai dengan busur dan anak panah saku. Dibandingkan dengan mereka, kita tidak punya peluang untuk menang. Lagi pula, Wang Heng pernah tinggal di ibu kota, jadi dia tahu temperamen Kaisar saat ini. Sebagai Kaisar yang sangat ambisius, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan senjata baru? Selama periode ini, Kaisar pasti telah mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki busur dan anak panah saku. Saudaraku, mengapa kamu panik? Kaisar memiliki kaki yang panjang dan bisa berjalan, jadi kita juga bisa berjalan. Lagi pula, bagaimana mungkin kita tidak memiliki kesempatan untuk menang? Jangan lupa bahwa aku masih memiliki tank. Wang Heng masih belum mengerti apa maksud Qi Fei dengan perkataannya tadi, mereka juga punya kaki dan bisa berjalan. Perhatiannya tertarik oleh kata-kata Qi Fei selanjutnya. Tank, maksudmu, kamu sudah membuat tank. Wang Heng tahu bahwa tank yang akan dibuat Qi Fei kedengarannya sangat kuat, dengan kemampuan ofensif dan defensif. Jika benar-benar dapat dibangun, orang-orang di dalam tank akan terlindungi dari segala bahaya. Ia juga memiliki laras mesiu. Jika saatnya tiba, yang harus Anda lakukan hanyalah melemparkan bom itu melalui tank. Itu benar-benar tak terkalahkan. Qi Fei mengangguk dan berkata kepada Wang Heng, "Ya, tank tahap pertama sudah diproduksi, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya 10 buah." Alasan utamanya adalah karena tank ini begitu canggih sehingga keluarga Wang bahkan mengirim pandai besi mereka untuk membantu mengerjakan beberapa bagian yang terlalu sulit. Tetapi bahkan jika semua pandai besi digabungkan dan sebagian besar bawahan mereka bekerja bersama-sama, dalam waktu lebih dari sebulan, hanya 10 kendaraan yang diproduksi, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dibuang sebelumnya. Sudah sangat bagus kalau 10 tank tempur bisa diproduksi sekarang. Qi Fei awalnya ingin menunggu sedikit lebih lama. Jika Anda memiliki pasukan tank, Anda dapat merasa tenang. Tetapi Kaisar tidak memberinya waktu sama sekali. Kaisar sekarang sedang dalam perjalanan. Dilihat dari jarak amplop ini, Kaisar seharusnya sudah pergi setengah jalan. Diperkirakan dalam waktu sekitar seminggu, pasukan Kaisar akan berada di gerbang kota. Jadi Qi Fei jelas tidak punya waktu untuk membuat tank sekarang. Jika hanya ada 10 tank, itu tidak cukup. Anda memiliki banyak bahan peledak sebelumnya, tetapi Anda menghabiskan semuanya saat Anda menyergap pangeran kedua. Anda mungkin tidak membuat banyak bahan peledak dalam waktu sesingkat itu. Wang Heng adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena dia memutuskan untuk berdiri di pihak Qi Fei, dia pasti sangat prihatin dengan situasi Qi Fei. Meskipun keluarga Wang tidak tinggal di desa Taohua, namun, setiap gerakan Qi Fei selalu berada di bawah pengawasan keluarga Wang. Wang Heng takut Qi Fei tidak mengetahui kekuatan Kaisar, jadi dia tidak bisa tidak mengingatkannya lagi. Qi Fei, Kaisar berbeda dengan pangeran kedua. Dia orang yang sangat licik. Pasukan yang dibawa Kaisar kali ini berjumlah puluhan ribu orang. Kita tidak bisa melawan mereka. Ini benar, belum lagi Qi Fei tidak memiliki banyak bahan peledak di tangannya sekarang, bahkan jika dia memiliki banyak bahan peledak, mustahil untuk membunuh semua orang yang dibawa oleh Kaisar sekaligus. Setelah bahan peledak habis, Kaisar akan memerintahkan pasukan elitnya untuk maju bersama. Dengan hanya tim darurat ini di bawah komandonya, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ini adalah kekhawatiran Wang Heng dan keluarga Wang mereka. Qi Fei mengetahui hal ini di dalam hatinya, dan dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Dia punya cara untuk meminimalkan kerusakan pada dirinya dan rakyatnya. Dan itu akan mengejutkan sang kaisar.
Tetapi saat dia baru saja membuka mulut dan ingin memberitahu Wang Heng melirik langit senja dan berbicara kepada Qi Fei dengan ekspresi gugup. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Ayah saya ingin bertemu dengan Anda. Masalah ini sangat penting, dan saya ingin Anda membicarakannya dengan ayah saya. Sekarang mereka berpacu dengan waktu dan harus menemukan solusi sempurna sebelum pasukan kaisar tiba di daerah Taohua. Keluarga Wang mereka sudah berada di perahu yang sama dengan Qi Fei. Bagaimana mungkin Tuan Wang masih bersembunyi di balik layar untuk masalah sepenting itu? Memang benar bahwa setelah Qi Fei bergabung dengan keluarga Wang, dia tidak pernah berbicara dengan Tuan Wang. Karena Tuan Wang ingin menemuinya sekarang, Qi Fei memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke keluarga Wang untuk membicarakan masalah ini. Di ruang tamu keluarga Wang, Tuan Wang meminum tehnya dengan santai. Dia mengenakan jubah gelap dan memiliki janggut kambing di wajahnya. Dia tampak agak kurus, tetapi matanya sangat cerdik. Dibandingkan dengan Wang Heng di sebelahnya, dia terlihat jauh lebih tenang. Qi Fei mengamati diam-diam dari samping, berpikir bahwa Tuan Wang memang layak menjadi pejabat tinggi. Seluruh temperamennya benar-benar berbeda dari Wang Heng. Meskipun Wang Heng memiliki temperamen seorang bangsawan, dia masih sedikit naif dan impulsif. Namun kata-kata Tuan Wang bagaikan sumur yang dalam dan tak terduga. Qi Fei tengah mengamati Tuan Wang, dan Tuan Wang pun tengah mengamati Qi Fei dari samping. Yang dia tahu hanyalah bahwa Qi Fei adalah seorang pemuda yang usianya kira-kira sama dengan putranya. Tapi dia tidak menyangka Qi Fei begitu tampan berdiri di samping putraku. Ia tidak kalah dengan putra sah yang telah dididiknya dengan saksama. Wang Heng adalah putra sah dari keluarga terkemuka. Dulu dia bisa dengan bangganya mengatakan kepada semua orang bahwa siapapun akan lebih rendah derajatnya daripada anaknya. Ketika dia bertemu Qi Fei hari ini, dia menemukan bahwa Qi Fei sebenarnya memiliki temperamen yang tidak dimiliki putranya. Melihat matanya yang cerah, jika tidak ada yang mengatakannya, tidak ada yang akan menduga bahwa Qi Fei hanyalah seorang penduduk desa. Dalam kesannya, penduduk desa seharusnya berkulit gelap dan kurus, tetapi kulit Qi Fei justru cerah. Dia mungkin belum pernah keluar ke lapangan sebelumnya, yang membuatnya bertanya-tanya orang macam apa Qi Fei itu. Setelah Tuan Wang minum beberapa teguk teh, dia akhirnya berbicara dengan Qi Fei. Saya kira Henger sudah memberitahumu tentang pergerakan Kaisar. Qi Fei mengangguk. Memang merepotkan kalau Kaisar datang menemuinya dengan puluhan ribu pasukan. Bab 68, Rumus Bahan Peledak. Ketika Tuan Wang melihat Qi Fei, ekspresinya tetap tidak berubah bahkan setelah mendengar tentang Kaisar dan puluhan ribu pasukan. Tidak ada kepanikan di wajahnya, yang membuatnya penasaran tentang Qi Fei. Apakah Qi Fei yakin dengan keputusannya, atau dia hanya tidak menyadari keterbatasannya sendiri? Tuan Wang kemudian berbicara kepada Qi Fei. Saya juga mendengar bahwa Anda memiliki senjata yang sangat kuat. Sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja sama. Mengapa Anda tidak menyerahkan bahan peledak Anda sehingga keluarga Wang dapat mengumpulkan tenaga dan membantu Anda membuat lebih banyak lagi? Ketika Wang Heng mendengar ayahnya mengatakan ini, dia menatap Qi Fei dengan khawatir. Dia khawatir Qi Fei akan curiga bahwa keluarga Wang punya maksud tertentu terhadap bahan peledak itu, dan dengan demikian menaruh dendam terhadapnya. Meskipun Tuan Wang menginginkan bahan peledak, ia kini menginginkan lebih banyak lagi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Jika Kaisar datang ke Kabupaten Taohua dan menemukan keluarga Wang tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Tuan Wang berpikir bahwa akan butuh pembicaraan lebih lanjut, dan bahkan pada akhirnya Qi Fei tidak akan dapat mengeluarkan bahan peledak dengan mudah. Bagaimanapun juga, bahan peledak ini adalah eksistensi yang menantang surga. Selama kita memiliki bahan peledak ini, menyatukan dunia tidak akan menjadi masalah. Namun siapa sangka saat dia hendak meneruskan membujuk Qi Fei. Qi Fei hanya mengangguk dan berkata padanya, "Oke, Qi Fei menyetujui begitu saja sehingga Tuan Wang tidak punya waktu untuk bereaksi. Belum lagi Tuan Wang, bahkan Wang Heng tidak menyangka bahwa Qi Fei benar-benar akan setuju, dan menyetujuinya secara langsung. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, ini sangat berbeda dari karakter Qi Fei sebelumnya. Di mata Wang Heng, Qi Fei seharusnya menjadi orang yang sangat berhati-hati. Wang Heng bertanya pada Qi Fei. Qi Fei, apakah kamu benar-benar setuju dengan ini? Tuan Wang juga menatap Qi Fei dengan curiga. Dia selalu merasa bahwa Qi Fei tidak bodoh.
Meskipun sekarang dia ingin bergabung dengan Qi Fei dalam memerangi musuh bersama, dia memiliki motif egois setelah memiliki bahan peledak ini. Jika keluarga Wang memiliki senjata sekuat itu, mengapa mereka bekerja sama dengan Qi Fei? Keluarga Wang sekarang dapat bekerja sendiri. Tuan Wang telah menjadi pejabat tinggi sepanjang hidupnya, dan dia masih belum mengubah pola pikirnya. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Wang-nya merupakan keluarga yang sangat mulia dan sedang berkembang pesat. Lagi pula, Qi Fei hanya warga desa biasa. Sekarang keluarga Wang mereka telah jatuh ke titik bekerja sama dengan Qi Fei, Tuan Wang selalu merasa tidak nyaman. Tentu saja Qi Fei dapat melihat bahwa Tuan Wang merasa canggung, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Keluarga Wang memanfaatkan dirinya, tetapi bukankah dia juga memanfaatkan keluarga Wang? Setidaknya keluarga Wang memberinya beberapa kemudahan dalam situasi tertentu. Selama Tuan Wang tidak pergi terlalu jauh, dia bisa berpura-pura tidak melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Seperti yang kau katakan, Kabupaten Taohua pada umumnya adalah tempat yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Keluarga Wangmu juga memiliki banyak orang. Selama kau memiliki bahan peledak ini, aku yakin kau akan dapat mempertahankan Kabupaten Taohua dengan mudah." Meskipun keluarga Wang mungkin tidak mampu menghadapi orang-orang kaisar, tidaklah sulit untuk mempertahankan Kabupaten Taohua. Karena Kabupaten Taohua sendiri relatif kecil dan terletak di medan yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Dengan senjata ajaib seperti bahan peledak, itu akan mudah bagi mereka. Ketika Wang Heng mendengar kata-kata Qi Fei, dia sepertinya menemukan sesuatu yang salah, jadi Tuan Wang berinisiatif untuk bertanya pada Qi Fei. "Apa maksudmu? Bukankah kamu menjaga Kabupaten Taohua? Apakah Qi Fei akan menyerahkan bahan peledak kepada mereka dan kemudian melarikan diri?" Ini juga alasan mengapa Qi Fei datang menemui Tuan Wang. Dia perlu membicarakan sesuatu dengan keluarga Wang. Hal semacam ini memerlukan kerjasama dari kedua belah pihak agar berhasil. Qi Fei berkata pada Tuan Wang, "Ya, aku akan membawa anak buahku ke ibu kota." "Apa, kau akan pergi ke ibu kota?" Bahkan Tuan Wang, yang sepanjang hidupnya merupakan pejabat tinggi, tidak dapat menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya karena terkejut saat ini. Bahkan dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke ibu kota untuk menimbulkan masalah, tetapi Qi Fei sekarang berani mengatakan secara langsung bahwa dia akan pergi ke ibu kota. Apakah dia tidak tahu bahwa ibu kota adalah markas kaisar? Tepat ketika dia hendak menolak, dia berubah pikiran dan menyadari bahwa kaisar telah meninggalkan ibu kota memimpin puluhan ribu pasukan. Bahkan sang kaisar sendiri pergi berperang secara langsung. Kaisar itu masih muda dan tidak memiliki pangeran dewasa di bawah yurisdiksinya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di ibu kota yang dapat berdiri untuk memimpin. Pada saat ini, ibu kota memang sedang dalam kondisi terlemahnya, dan Qi Fei beserta kelompoknya hanya perlu melewati kaisar dan pasukannya. Kemudian ketika kaisar tiba di Kabupaten Taohua, ia akan menemukan bahwa markasnya telah dicuri oleh Qi Fei. Yang paling penting adalah Qi Fei memiliki bahan peledak di tangannya, bahkan jika orang-orang di bawah Qi Fei tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Namun hanya dengan bahan peledak, gerbang ibu kota dapat dihancurkan. Semakin Tuan Wang memikirkan kredibilitas masalah ini, semakin takut pula dia. Qi Fei benar-benar pemberani, dan yang terpenting, apa yang dikatakannya tampak masuk akal. Jika keluarga Wang bertahan di Kabupaten Taohua melawan serangan kaisar, mereka hanya perlu menunggu Qi Fei mencuri ibu kota. Bukankah itu berarti pemberontakan mereka sudah setengah berhasil? Dinasti Lonteng mereka sudah mengalami kemunduran, karena mereka telah berperang dengan bangsa Hun dan banyak orang yang tewas. Sekarang setelah kaisar mengerahkan puluhan ribu pasukan, dia pasti juga telah mengerahkan sebagian besar pasukan di ibu kota. Adapun orang-orang yang tersisa, Qi Fei hanya perlu menggunakan bahan peledak untuk meledakkan mereka. Kamu sungguh terlalu berani. Meskipun metode Qi Fei tampaknya sangat layak, tetapi Tuan Wang tidak dapat menahan perasaan bahwa Qi Fei memiliki keberanian yang paling besar dibandingkan siapapun yang pernah dilihatnya. Pada saat ini, siapa yang berani percaya bahwa Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa? Bahkan Wang Heng terkejut dan menatap Qi Fei. "Qi Fei, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Ibu kota tidak seperti Kabupaten Taohua yang memiliki gunung tinggi dan jalan yang panjang. Tidak seorang pun dari kita yang tahu seperti apa situasi ibu kota saat ini. Tidak ada cara yang lebih efisien daripada ini,
Tuan Wang, ini adalah formula peledak yang telah saya tulis. Sebelum Qi Fei datang, dia sudah berpikir untuk menyerahkan bahan peledak kepada keluarga Wang. Rumus bahan peledaknya pun sudah dituliskan jauh-jauh hari, sekarang Qi Fei tinggal memberikan saja kepadanya. Tuan Wang bahkan lebih terkejut lagi ketika dia melihat Qi Fei telah menuliskan rumus bahan peledak. Tampaknya kelicikan Qi Fei bahkan lebih dalam dari yang dibayangkannya, dan dia masih menginginkan bahan peledak milik Qi Fei. Akan tetapi, Qi Fei sama sekali tidak waspada terhadap keluarga Wang dan langsung menyerahkan bahan peledak kepadanya, yang cukup menunjukkan kepercayaan Qi Fei terhadap keluarga Wang. Qi Fei mempercayai keluarga Wang, jadi dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang mereka benar-benar perlu bersatu dan bersama-sama melawan serangan Kaisar. Tuan Wang mengambil rumus bahan peledak dan melihatnya sekilas. Sebagaimana dugaannya, hal yang paling penting adalah bubuk mesiu. Bab 69, Percakapan. Terlebih lagi, dosisnya ditandai dengan sangat hati-hati oleh Qi Fei, dan jelaslah bahwa Qi Fei benar-benar ingin menyerahkan formula bahan peledak itu kepada keluarga Wang mereka. Tuan Wang dengan hati-hati menyimpan kertas itu, dan tatapannya melembut saat menatap Qi Fei. Namun dia masih berbicara pada Qi Fei dengan ragu. Kamu sangat percaya padaku, apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan bahan peledak itu terhadapmu? Dia punya ide itu saat itu. Jika dia memiliki bahan peledak, dia bisa menyingkirkan Qi Fei. Tetapi sekarang melihat Qi Fei begitu jujur, dia merasa sedikit ragu, bertanya-tanya apakah Qi Fei benar-benar rekan yang baik. Dia sebenarnya tidak bisa bersikap terlalu drastis, lagi pula, putranya dan Qi Fei adalah teman baik. Bahkan Wang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qi Fei. Dia juga merasa bahwa Qi Fei seharusnya tidak terlalu mempercayai keluarga Wang mereka. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Qi Fei, dia memiliki Fei karena beberapa minat. Qi Fei mendengar ini dan terkekeh. Karena aku berani memberimu bahan peledak, itu pasti karena aku punya sesuatu yang lebih kuat daripada bahan peledak. Teng, ketika Wang Heng mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia tanpa sadar menyebutkan nama itu. Tuan Wang juga pernah mendengar tentang Teng, tetapi ia hanya tahu dari Qi Fei yang mengatakan bahwa Teng itu sangat kuat, tetapi ia belum pernah melihat wujud sebenarnya dari Teng itu. Qi Fei mengangguk sedikit dan berkata, benar sekali, tapi aku akan menggunakan Teng ini untuk melawan musuh. Jadi, Tuan Wang, jangan khawatir, Teng ini masih sangat aman untukmu. Ada juga sedikit nada ancaman dalam kata-kata Qi Fei. Dia mengatakan bahwa Teng ini digunakan untuk melawan musuh. Jika keluarga Wang adalah musuh Qi Fei, maka Qi Fei secara alami akan menggunakan Teng ini untuk melawan keluarga Wang. Bukannya Qi Fei tidak punya motif tersembunyi sama sekali. Tentu saja dia tahu bahwa Tuan Wang adalah seekor rubah tua yang licik. Bagaimana dia bisa memberinya bahan peledaknya tanpa menahan satu pun kartunya? Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki banyak orang saat ini, jadi dia sangat membutuhkan bantuan dari keluarga Wang. Bahan peledak harus diserahkan karena kebutuhan, jika tidak keluarga Wang pasti tidak akan mampu menahan serangan Kaisar. Ketika Tuan Wang mendengar ancaman tersirat dalam kata-kata Qi Fei, dia melengkungkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Qi Fei melihat hari sudah hampir gelap, jadi dia ingin memberi waktu kepada Tuan Wang agar anak buahnya membuat bahan peledak. Qi Fei juga harus mengerahkan anak buahnya dan bersiap berangkat ke ibu kota kapan saja. Lalu Qi Fei berdiri dan berkata kepada Tuan Wang, kalau begitu, Tuan Wang, saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Qi Fei menyapa Wang Heng lagi dan berbalik untuk pergi. Wang Heng melirik punggung Qi Fei yang menjauh dan berkata kepada Tuan Wang dengan ketakutan. Ayah, meskipun ayah memandang rendah Qi Fei, tolong jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Qi Fei berbeda dari orang biasa. Qi Fei tidak hanya sangat berani, tetapi dia juga memiliki cukup kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena Qi Fei mengatakan dia akan merebut ibu kota, jika dia berhasil, maka status keluarga Wang mereka akan terancam. Mengikuti Qi Fei pasti akan membantunya maju, jika saat ini Tuan Wang melakukan sesuatu yang membuat Qi Fei marah, maka Qi Fei pasti akan berurusan dengan keluarga Wang mereka. Bagaimanapun, keluarga Wang harus menjaga Kabupaten Taohua. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk berdiri di garis depan yang sama dengan Qi Fei dan tidak bersikap sombong hanya karena bahan peledak ini. Wang Heng tahu bahwa Qi Fei baru mengeluarkan dua benda baru ini,
tetapi dia pasti memiliki banyak hal baru dalam pikirannya. Jika Qi Fei ingin berurusan dengan keluarga Wang mereka pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Walaupun Tuan Wang tidak mau mengakuinya dalam hatinya, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Wang Heng masuk akal. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tentu saja aku tahu tentang masalah ini. Pertama, kumpulkan semua orangmu dan segera beli bahan baku untuk membuat bahan peledak. Apa yang ingin dilihat keluarga Wang sekarang adalah apakah Qi Fei dapat berhasil. Jika dia bisa berhasil, keluarga Wang mereka akan tetap bekerja sama dengan Qi Fei dengan patuh. Namun, jika Qi Fei dan anak buahnya musnah di ibu kota, maka keluarga Wang secara alami harus bertindak sendiri. Dengan bahan peledak ini di tangan, keluarga Wang dapat mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Ketika Qi Fei membawa Liu Xiaor pergi dari rumah Wang, Liu Xiaor berbicara kepada Qi Fei dengan cemas di sepanjang jalan. Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan bahan peledak itu kepada keluarga Wang? Aku pikir lelaki tua itu, Tuan Wang, mungkin tidak benar-benar ingin bekerja sama dengan kita. Qi Fei menghela nafas dan berkata, lalu kenapa? Kita kekurangan tenaga sekarang, dan kita harus membawa semua saudara ke ibu kota. Jika aku pergi, keluarga Wang tidak akan mampu menahan serangan kaisar, dan pasti akan dipaksa untuk berdiri di garis depan yang sama dengan kaisar. Maka kita akan terisolasi dan tidak berdaya. Qi Fei tahu betul bahwa semua yang dilakukan keluarga Wang adalah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mempunyai peluang menang jika mereka terus berhadapan dengan kaisar, maka mereka pasti akan memilih mengikuti kaisar dan mengkhianati diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Dia harus memastikan bahwa keluarga Wang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kaisar, dan juga menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Biarkan keluarga Wang terus bekerja sama dengannya. Hanya dengan cara inilah keluarga Wang dapat menjaga Kabupaten Taohua sepenuh hati, dan setidaknya dia akan memiliki tempat tinggal. Dan di mata orang-orang kuno, bahan peledak adalah sesuatu yang sangat kuat. Namun sebenarnya, selama ia mau, ia juga bisa membuat beberapa senjata turunan lainnya. Sebagai perbandingan, mereka yang hanya memiliki bahan peledak sudah pasti tidak akan memiliki peluang menang melawannya. Liu Xiaor tidak memiliki visi jangka panjang seperti Qi Fei. Setelah mendengar penjelasan Qi Fei kepadanya, dia akhirnya mengerti. Memang, tidak peduli apakah Tuan Wang benar-benar ingin membantu Qi Fei, setidaknya sekarang, Qi Fei harus memastikan bahwa keluarga Wang memiliki kekuatan yang cukup. Saudaraku, kamu harus berpikir jangka panjang, tetapi kita perlu mempersiapkan diri lebih awal. Diperkirakan kaisar akan membawa pasukan besar ke sini dalam waktu sekitar seminggu, jadi kita harus meninggalkan Kabupaten Taohua sebelum itu. Begitu Liu Xiaor selesai berbicara, Qi Fei tiba-tiba berhenti, melihat ke belakangnya dan berkata, "Siapa itu?" Baru saat itulah Liu Xiaor menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Qi Fei menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang petugas polisi. Petugas itu baru saja tiba dan hendak mencari Qi Fei, tetapi sudah ketahuan oleh Qi Fei terlebih dahulu. Petugas itu datang dengan senyum kecut dan berbicara kepada Qi Fei sambil mengangguk dan membungkuk. "Tuan Qi, hakim daerah kami mengundang Anda." Bersambung ke bab selanjutnya.